Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201184. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sebagai dosen pembimbing, yaitu Ibu Mary Meini Taju, ST, MKom. Sejarah komputer. Komputer seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer terdapat dari 5 generasi, yaitu generasi pertama hingga generasi kelima. Generasi pertama, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1945. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first generasi purpose electronic computer. UNIVAC atau Universal Automatic Computer sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu pertama menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berbentuk magnetik atau magnetic drum. Yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Generasi sejarah komputer yang kedua, yaitu sejarah komputer generasi kedua, mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran drastis digantinya tabung vakum menjadi transistor, membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch and superkomputer dari Springer yang bernama Large. IBM 1401. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengelola informasi keuangan. Ciri-ciri komputer generasi 2. Pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Yang ketiga, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibandingkan generasi komputer pertama. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Generasi ketiga ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Contohnya komputer IBM S360, GE600, dan G253 NCR Century. Generasi keempat, setelah IC muncul, perkembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau FLSI memuat ribuan komputer dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981,
IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Ciri-ciri komputer generasi 4. Mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Mulai digunakan LSI yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip, kemudian dikembangkan menjadi VLSI. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, seperti sistem operasi Microsoft Word buatan Microsoft Core. Generasi yang terakhir yaitu yang kelima, komputer generasi ini dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan maupun meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelligent. Yang kedua, dikembangkan sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia dengan natural language, bahasa sehari-hari. Sistem komputer pengertiannya adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Ada 3 komponen pada sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware yang memiliki peran sangat penting dalam mengolah sebuah informasi data. Komponen komputer adalah sebuah piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard berfungsi menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. RAM berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komputer yang sedang berjalan. VGA card merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output prosesor ke monitor. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Hard disk drive berfungsi sebagai penyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Teknologi terkini dan masa depan. Yang pertama, baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging atau pengisian daya tanpa kabel. Saat ini hampir seluruh gadget premium baru dibelikan dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bila baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat serta tetap stabil dan saat digunakan. Yang kedua, kecerdasan buatan AI. Tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Tetapi jangan khawatir, AI akan mengambil ahli dunia. Sebab sampai saat ini hal paling pintar yang bisa mereka lakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia. Namun Microsoft misalnya sudah semakin dekat dengan menciptakan AI dengan kemampuan seperti otak manusia. Bisa dibayangkan saat AI mulai biasa berpikir seperti manusia, potensi apa yang bisa dibuka seperti menerjemahkan berbagai bahasa di dunia hanya lewat suara. Yang ketiga, virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Contohnya lukisan virtual reality, film animasi VR, Google Earth VR, penyutradaan menggunakan VR. Halo teman-teman, untuk teman-teman yang masih bingung untuk memilih tempat perkuliahan,
Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini kita akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Kiranya teman-teman yang masih bingung bisa dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, dadah!